Ya, sekarang kita akan berbicara tentang siapa yang berhak menyimpan SIP asli dari dokter yang melakukan praktek kedokteran di sebuah rumah sakit. Mengapa ini dibahas? Karena ada perbedaan pendapat antara dokter dan rumah sakit. Di satu pihak, dokter mengatakan bahwa SIP asli itu milik dokter, sehingga dia harus disimpan oleh dokternya tersebut. Tetapi di satu sisi lagi, rumah sakit mengatakan bahwa rumah sakitlah yang berhak menyimpan SIP dokter tersebut. Oke, mari kita akan bahas masalah tersebut. Kita lihat slide berikutnya. Apa itu surat izin praktek? Surat izin praktek itu diamanatkan di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 36. Disebutkan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran di Indonesia, artinya di seluruh Indonesia, wajib memiliki surat izin praktek. Nah, bagaimana dengan dokter yang melakukan praktek di rumah sakit? Ini juga ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pada pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa setiap dokter yang melakukan praktek kedokteran di rumah sakit wajib memiliki SIP di rumah sakit tersebut. Nah, surat izin praktek di rumah sakit itu dikeluarkan berdasarkan tempat praktek. Jadi SIP itu sebenarnya dikeluarkan berdasarkan tempat praktek. Jadi apabila dokter tersebut praktek di rumah sakit, maka dia harus memiliki SIP di rumah sakit tersebut. Sebaliknya, apabila dokter tersebut berpraktek di rumah, di tempat yang lain atau di klinik yang lain, maka SIP di tempat tersebut juga dikeluarkan berdasarkan tempat prakteknya. Nah, pengajuan pembuatan SIP untuk di rumah sakit itu harus disertai surat keterangan dari pimpinan rumah sakit bahwa dokter tersebut benar-benar melakukan praktek kedokteran di rumah sakit tersebut. Ini tercantum dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 38 ayat 1 huruf B. Nah, setelah SIP tersebut diterbitkan, maka pimpinan rumah sakit wajib memasukkannya ke dalam daftar dokter yang melakukan praktek kedokteran di rumah sakit tersebut. Nah, menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 48 bahwa setiap pimpinan rumah sakit dilarang mengizinkan dokter yang tidak memiliki SIP untuk melakukan praktek kedokteran di rumah sakit tersebut. Apabila pimpinan rumah sakit tersebut dengan sengaja mengizinkan dokter yang melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki SIP, maka dia dipidana denda paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Nah, jadi SIP asli itu disimpan di rumah sakit. Mengapa? Karena tanggung jawab keberadaan dokter melakukan praktek kedokteran di rumah sakit tersebut ada pada pimpinan rumah sakitnya. Dan ini dibuktikan dengan keabsahan SIP dokter yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak untuk mengeluarkan SIP tersebut. Karena itu, maka SIP dokter yang asli seharusnya disimpan oleh rumah sakit dan rumah sakit membuat berita acara penyimpanan SIP dokter yang asli. Mengapa perlu dibuatkan berita acara? Karena jangan sampai SIP tersebut hilang di rumah sakit. Sehingga itu ada menjadi tanggung jawab rumah sakit. Nah, tanggung jawab rumah sakit terhadap SIP asli dokter adalah pertama menyimpan dan memelihara yang asli. Sehingga tidak ada kata misalnya bahwa itu hilang oleh rumah sakit. Dan yang kedua adalah mengingatkan dokter untuk memperbaharui SIP-nya bila masa berlaku SIP hampir habis. Dan rumah sakit juga bertanggung jawab untuk menghadapi pihak-pihak yang akan memeriksa keabsahan SIP dokter. Nah, di satu sisi, SIP dokter yang asli itu dokter beranggapan bahwa dia ya berhak menyimpan. Mengapa? Diasumsikannya seperti dengan SIM, surat izin mengemudi. Ini sangat berbeda. Antara SIM dengan SIP itu tidak bisa dianalogikan. Karena kalau SIP itu menunjukkan tempat praktek.
Sementara SIM itu adalah surat izin mengendarai, itu adalah menunjuk untuk pribadinya, untuk yang bersangkutan. Jadi tidak bisa dipersamakan atau dianalogikan antara SIP dengan SIM. Barangkali ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat.